Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Islam dan semua pengurus, orang-orang tua kami, kemudian seluruh hadirin hadirat jemaah yang hadir. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang hari ini akan kita bahas Allah berikan kita kefahaman yang baik sesuai yang diajarkan Nabi dan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita insyaallah. Baik, hadis yang kita lanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis di bab mujahadah, ya. Bahwasanya untuk mencapai keselamatan akhirat itu butuh mujahadah. Mujahadah itu artinya kesungguhan, ya. Butuh kesungguhan. Saya bacakan hadisnya di bab mujahadah ini. Hadis ini adalah hadis yang ke-12, ya. Hadisnya an Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Namanya Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia adalah salah satu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang menjadi asisten Nabi. Wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu, ya. Dan dia juga termasuk ahlu Suffah. Ahlu Suffah ini adalah santri-santri binaan Rasulullah yang nyantri di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Jadi ada segelintir sahabat khusus yang memang menjadi santri Nabi yang tinggalnya di pelataran, kan Masjid Nabawi besar. Ada satu sisi pelataran, disitulah untuk teman-teman ahlu Suffah bermalam hari-hari tinggal di dekat masjid, ya. Nah ini Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami salah satu ahlu Suffah yang ikut melayani Nabi. Ahlu Suffah ini terdiri dari para fuqara, orang-orang yang tidak mampu ditanggung makan di situ oleh Nabi, atau kadang-kadang dari sedekah infak sahabat yang mampu. Jadi yang namanya dari dulu, ya, orang yang tidak nyantri membantu uang untuk yang nyantri dari zaman Nabi sudah ada. Ketika sahabat yang tidak bisa intens ngaji, ya, maka dia dibantu oleh sedekah kreatif atau wakaf, ya, sedekah wakaf produktif dari para sahabat Nabi yang lain. Yang kedua, ahlu Suffah ini kadang-kadang utusan dari berbagai macam wilayah. Misalnya dari Irak, dia daftar menjadi ahlu Suffah, tinggal di Masjid Nabawi selama 2 tahun untuk mengkaji hadis-hadis dari Nabi. Selesai program daurah, dia pulang kampung, sebarkan lagi. Itu diantara ahlu Suffah. Nah, sebenarnya konsep santri ya dari sini sebenarnya. Jadi Nabi dulu memang punya santri yang mukim gak pulang dalam beberapa waktu periode tertentu, setahun, biasanya minimal setahun, 2 tahun, atau ada yang lebih. Sekarang kan program kita pondok pesantren begitu, tinggal di pondok gak pulang, nanti selesai baru kembali menyebarkan ilmunya. Jadi dari zaman Nabi sudah ada, dan mereka adalah ahlu Suffah. Cuma tak ada yayasan, ya, gak pakai yayasan, tapi polanya sudah ada, ya. Itulah yang disebut dengan ahlu Suffah, ya. Kerjanya apa? Setiap kajian Nabi dia hadir, mencatat, menghafalkan, ya. Tidak ngapa-ngapain, cuma berkhidmat di Masjid Nabawi, menolong Nabi. Kemudian dari mana operasional makannya ahlu Suffah? Dari sedekah wakaf para sahabat Nabi yang tidak bisa fokus seperti mereka. Makanya begitu sekarang. Kenapa ada donasi santri, ya,
Kemudian infak santri, infak pesantren itu untuk apa? Ya begitu. Memang ya simbiosis mutualisme ini ya harus, ekosistemnya memang harus jalan. Ya. Karena memang ada harus di antara anak-anak kita yang fokus belajar agama, fokus. Kemudian kita yang nggak bisa fokus, minimal kita berkontribusi dari harta atau minimal doa. Itulah ya. Nah itu, ya. Ada nggak perintahnya memang di antara orang Islam harus ada yang fokus untuk mendalami ilmu agama? Ada dalilnya dalam Quran. Ya. Ya. Apa ayatnya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru tidak selayaknya untuk orang beriman semuanya pergi ke medan perang. Ya. Jadi misalnya ada panggilan jihad, enggak semua mesti jadi mujahid, enggak. Ada proporsi yang Allah dan Rasulnya ingin. Makanya dalam ayat itu, ya jangan semua kalian pergi perang. Ya. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Ya, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. Kenapa tidak dikumpulkan dari masing-masing daerah kalian sekelompok orang-orang yang diutus. Nah, jadi ini utusan santri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepri. Dari dulu tuh memang ayatnya sudah ada. Untuk apa? Ta'ifatun, dia menjadi satu kelompok, liyatafaqahu fiddin, untuk tafaquh fiddin. Tafaquh dari kata fikih sebenarnya, untuk belajar pemahaman ilmu agama. Ini perintah Allah dalam Quran. Jangan semua kalian pergi perang. Hendaknya ada sekelompok dari kalian utusan-utusan yang dikirim untuk liyatafaqahu fiddin. Untuk apa? Nanti kalau dia sudah selesai daurah ilmunya, kaji ilmunya, ya untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u, untuk memberikan peringatan setelah teman-temannya yang jihad itu pulang. Wala'allahum yahdharun, ya supaya dia juga bisa memberi pelajaran. Jadi memang di dalam Quran disebut memang harus ada sekelompok yang khusus ngaji ilmu agama. Karena kan tidak semua nih kita di masjid ini bisa, tidak semua. Ya, makanya kalau ada misalnya begini, kayak termasuk saya kadang-kadang di Cemeh juga, Ustadz Riza tuh buka terus donasi untuk santri. Kenapa sih buka donasi untuk santri? Kenapa ngasih mandiri? Ya udah gantian aja, awak lah yang ngaji ilmu agama, saya yang donasi setiap bulan. Tak sanggup. Nggak semua bisa. Memang dari zaman Nabi ada ahlu sufah yang memang dialokasikan setiap kabilah, mereka diutus. Kau daurah sama Nabi. Selesai 2 tahun balik, langsung nanti hadisnya disampaikan, silsilahnya disampaikan. Memang harus begitu, Pak. Nggak mungkin semua kita kerja semua. Terus yang ngasih bahasa Arab, syarah hadis, tafsir siapa? Kalau semua kita cari duit. Itulah pentingnya manajemen dalam kelompok kaum muslimin. Saya kerja di kantor, saya nggak bisa jadi santri. Ya udah, adekku aku jadikan santri, biayanya aku yang tanggung. Itu yang dilakukan Nabi. Al-Sufah itu adalah lumbung donasinya para sahabat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu luar biasa nanggung Al-Sufah. Saya tanggung makan 100 hari, gitu yang dilakukan para sahabat untuk Ahlus Sufah. Jadi kalau mereka ini yang sibuk ngurus negara, sibuk dengan kerjanya, ada tentang hadis-hadis yang mereka tidak paham, mereka tanya sama sekelompok Ahlus Sufah yang sudah lulus ini. Kau pernah dengar tak Nabi ajarkan tentang pengelolaan harta? Oh, ada hadisnya nih gitu. Sampai sekarang tradisi itu tidak boleh hilang karena Allah memerintahkannya dalam Al-Qur'an. Harus ada sebagian kita yang mewakili kita untuk fokus dalam tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama. Ya.
Saya juga gitu dulu ya. Saya juga dulu waktu itu kan sempat ya, ketika kita di pondok kita kan nggak bisa cari duit, kita harus fokus. Pagi-pagi kuliah bahasa Arab, subuh-subuh hafalan Quran, pagi-pagi kuliah bahasa Arab, ya sore-sore ngajar anak-anak kecil, ya malam-malam kita menghafal lagi untuk disetor besoknya. Kapan kita mau cari uang? Wah males banget kalau gitu. Enak kalau enak ya udah gantian, engkau yang hafal Quran situ tak usah pulang 5 tahun, aku yang cari duit, nanti aku kirim. Belum tentu kita semua sanggup, betul? Iya, itulah keadaannya ya. Itulah sekelumit yang saya gambarkan tentang ahlus suffah ya. Jadi memang ada mereka itu ya, kadang-kadang dikirim dari Irak, dari Baghdad, dari Kufah. Nanti setelah berapa tahun, biasanya setahun 2 tahun mereka pulang ke kampungnya untuk menyebarkan lagi apa yang mereka sudah ambil waktu bersama Nabi di Masjid Nabawi ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang namanya kayak begitu, bantuan santri, bantu pesantren, jangan antipati, karena ini budaya kita yang fokus hari-hari ngurus duit dan dunia, tidak bisa ikut agama ya. Nanti kan yang ngajar anak-anak kita mereka yang lulus dari sana. Kalau kita semua cari duit, anak-anak kita nggak pandai ngaji nanti, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ilmu syariat, nggak tahu tafsir Quran ya, seperti itu ya. Nah kemudian kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mabit. Mabit itu artinya bermalam. Jadi dia melayani Nabi dan sampai menginap di malam itu ya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada satu waktu Nabi ingin buang hajat. Nah dulu buang hajat itu tidak ada keran standby kayak kita. Keran kita kan on 24 jam ya. Zaman dulu kalau mau buang hajat harus ambil air dulu bawa sendiri. Nah kemudian Ka'ab al-Aslami ini sebagai pelayannya Nabi, dia bawakan air. Kata dia, fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku memberikan kepada beliau wadah yang berisi air untuk Nabi buang hajat. Jadi Nabi minta tolong ambilkan air, saya pengen buang hajat, entah BAB atau BAK, yang penting Nabi buang hajat, minta kepada Ka'ab al-Aslami ini ambilkan air. Nah karena Nabi senang dibantu oleh dia, Nabi bilang, salni, engkau mintalah sama aku, apa yang bisa aku kasih buat kamu. Kata Nabi gitu, karena Nabi dilayan kan. Itulah ya, kalau seorang guru, seorang murabbi itu kalau dilayani oleh binaannya pasti ada aja yang dia mau kasih sesuatu. Maka kata Nabi, Ka'ab, kau minta apa sama aku, nanti aku ikhtiarkan. Maka pintar yang Ka'ab ini bukan minta duit. Nah kalau kita kan sama guru, bolehlah ongkos pulang, nah, gitu kan, ngopi-ngopi lah gitu ya, atau apa mentahnya aja gitu ya. Kalau ini enggak, kalau kami akhirat, Nabi bilang mau minta apa sama saya, yang dipikir bukan dunia, yang dipikir akhirat. Ini kecerdasan sahabat. Sayang kalau ketemu Nabi cuma minta ACC duniawi kan sayang ya. Nabi doakan aku supaya punya mobil, ya receh, receh, enggak mau dia. Rupanya apa yang Ka'ab minta? Nabi tawarin saya. Oke, maka permintaan dia, as'aluka ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau murafaqataka fil jannah. Tolong doa minta kepada Allah supaya aku bisa bareng-bareng dengan engkau di surga. Doanya ngeri kan? Udah tahu manusia dengan Rasulullah beda makomnya di surga kan? Tapi dia pintar. Nabi kasih front, mau minta apa? Nabi, aku minta nanti aku di surga sama-sama engkau. Kemudian dikiranya Nabi nolak. Rupanya Nabi bilang apa? Awa ghairu dzalik, itu aja? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kata Ka'ab al-Aslami, itu aja ya. Huwa dzaka, itu aja yang aku minta darimu. Akhirnya Nabi iyakan. Nabi doakan supaya dia bisa ikut masuk surga. Tapi ada yang Nabi minta dari dia.
Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kamu Ka'ab, bantu saya untuk merealisir doamu itu. Kamu mulai sekarang harus berbanyak sujud sebagai tiket supaya kamu bisa bersama aku masuk ke dalam surga. Ya, jadi Nabi doakan, tetapi kalau kamu mau terrealisasi, bantu doa saya tadi, ya, maka fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku terhadap dirimu sendiri agar kamu memperbanyak sujud. Itu yang Nabi minta kepada Ka'ab al-Aslami. Akhirnya Ka'ab al-Aslami sepanjang hidupnya adalah orang yang banyak-banyak melakukan sujud. Apa maksudnya sujud? Sholat. Ya, bukan cuma sujud tok gitu aja, tapi maksud Nabi adalah fa'inni ala nafsika bikathratis sholat. Kalau kamu mau doamu tadi terrealisasi, bantu aku dengan engkau memperbanyak sholat. Ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Oleh karena itu hadis ini pelajarannya bagi kita banyak, ya. Yang bisa kita ambil spiritnya dari Ka'ab al-Aslami, bagaimana interaksinya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Hadis ini adalah dalil bahwasanya surga itu nggak bisa didapat dengan leha-leha, cuma minta doa Nabi habis itu santai, nggak bisa. Dalam hadis ini Nabi ajarkan, oke, aku doakan supaya mulus jalanmu, tetapi untuk mencapai surga itu harus adanya innama tanalu bimujahadatin nafsi fit ta'ah. Supaya si Ka'ab itu bisa masuk surga sebagaimana yang dia minta Nabi dan Nabi sudah doakan, dia pun harus berjuang untuk bermujahadah, membangun ketaatan, salah satunya ritual sholat itu. Jadi ibaratnya kalau Nabi bilang gini, kalau cuma doa nggak sanggup nanti surganya mau sama-sama saya. Kalau kamu mau sama-sama saya doa, engkau juga banyak-banyak sujud dan sholat. Tetap aja harus ada effort, harus ada usaha, harus ada perjuangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di hadis ini Nabi tidak menolak narasi bahwasanya ada manusia yang bisa satu kamar surga sama Nabi. Nabi nggak nolak. Kalau nggak mungkin terjadi, Nabi bilang, la yumkinuka an tadkhulul jannah binafsi jannah ma'i. Nggak mungkin kamu bisa satu surga sama saya. Nggak. Rupanya Nabi tak larang kan? Nabi tak cegah, Nabi tidak bantah. Nabi bilang, oke. Nabi iyakan, tapi kamu banyak-banyak sujud. Itu syaratnya yang Nabi bilang. Kalau mau terbantu misi dan tujuannya dia. Berarti kemungkinan orang macam kita bisa ketemu dengan Rasulullah di surga yang sama itu terbentang luas. Bisa kemungkinan. Karena ada orang-orang yang narasinya pesimis gini. Kita masuk surga di emperan pun jadilah. Gak mungkin lah saya bisa sama Nabi. Saya dosanya banyak, amalnya sedikit. Enggak, jangan begitu. Di sini aja berarti Nabi tidak memutus harapan. Walaupun kita tahu Nabi itu punya surga tertinggi sendiri kan, Jannatul Firdaus. Kita mungkin nggak masuk jadi penghuni surga Firdaus? Mungkin nggak? Ya mungkin aja tandanya ini Nabi. Ka'ab al-Aslami Nabi iya kan? Tidak Nabi bantah, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya derajat kita bisa dekat dengan Nabi di akhirat? Wa annalladzina yujahiduna anfusahum. Kita harus sungguh-sungguh, ya, dalam melawan dan mengelola diri kita sendiri. Orang yang mampu mujahadah terhadap dirinya sendiri, sayahfadzuna bil qurbi ma'a Rasulillah fil jannah. Insyaallah dia akan dekat posisinya di surga bersama Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang pengen derajat ini bersantai, nggak mau banyak sujud, Nabi bilangnya banyak loh, bukan cuma sujud.
Kalau sujud aja berarti yang wajib kan? Kalau banyak berarti apa artinya Pak? Yang wajib tunai, yang sunatnya juga bahkan lebih. Makanya bahasa Nabi apa? Fa'aini. A'ini artinya bantu saya. Ala nafsika terhadap dirimu bikathroh. Kathroh itu artinya banyak. Berarti nggak bisa cuma yang wajib-wajib saja. Bikathrotis sujud. Dengan sujud yang banyak. Berarti nggak bisa. Berarti kalau ada orang cuma yang wajib-wajib aja nggak bisa dapat kedudukan bersama Nabi, nggak bisa. Harus banyak. Banyak itu berarti mujahadah ekstra. Ya. Jadi kalau mungkin di antara kita ingin sampai derajat seperti Ka'ab al-Aslami, mendapatkan kedekatan dengan Nabi di surga-surga yang paling tinggi, ya harus sungguh-sungguh. Karena Nabi tidak bilang fa'alaika bisujud, ya udah kamu sujud, ya enggak, kamu banyak, yang Nabi minta banyak. Berarti Nabi ingin beliau itu Ka'ab al-Aslami sungguh-sungguh tambah dari apa yang sudah biasa, tambah dari yang biasa sudah dilakukan. Jadi ada banyak. Kalau saya sujud banyak Ustaz, 5 waktu sholat, ya itu biasa, itu yang wajib. Yang diinginkan Nabi yang banyak, berarti ekstra dari yang biasa kita lakukan. Itulah ikhtiar kalau kita ingin, ya kalau kita ingin, ya fi ya sayahfadzuna bil qurbi ma'a Rasulillah. Kita dipelihara menjadi orang yang dekat dengan Nabi di surganya Allah. Yang ketiga, ya, apa poin yang kita ambil? Hirsus sahabah alal fauzi, ya. Bagaimana kesungguhan sahabat Nabi menggapai kesuksesan yang sifatnya hakiki. Mungkin kalau orang kita ketemu nih ya, ketemu ulama aja kadang begini, doain saya ya ustadz, ya ulama, ya kiai, yang syekh. Kenapa? Saya banyak utang. Mintanya duniawi. Ka'ab al-Aslami nggak level dia mau minta yang dunia. Walaupun kita nggak tahu keadaannya Ka'ab ini butuh duit apa enggak, punya utang apa enggak, tapi dia nggak pikir, yang penting yang aku mau akhirat. Coba lihat hari ini, kalau ada orang datang ke ustadz, ke ulama, kebanyakan apa? Doain saya biar punya anak, doain saya bisa naik haji, doain saya bisa umroh, doain rezekinya banyak, kan gitu ya. Yang minta doain saya ustadz supaya saya bisa jadi ahli surga, itu kan jarang, iya kan? Kalau kita kebanyakan harapan minta, kalau ada orang yang bisa bantu memperkuat doa kita, kebanyakan orientasi kita kepada duniawi. Tapi Ka'ab al-Aslami mengajarkan pada kita. Padahal Nabi tawarin mau yang lain. Kalau dia minta gini, apa yang kau mau? Tolonglah Nabi doakan supaya hutang saya lunas. Mungkin kalau Nabi ada uang nih, harta saya, kau bayar hutang. Bisa, Nabi suka ngasih. Apalagi ini pelayan beliau, asistennya. Tapi bukan itu, bahkan ditanya, awa ghaira hada, ada lagi enggak? Kamu minta enggak, itu aja. Yang penting aku bisa masuk surga sama-sama engkau. Itu yang diminta oleh Ka'ab al-Aslami, ya. Jadi kalau bisa, ya, bahkan banyak juga, banyak yang kayak orang begini kan, ada narasi begini, lihat mobil baru, kemudian pengen punya mobil, disolawatin, kan ada gitu ya. Jadi solawat itu ditukar dengan mobil. Solawat itu yang diharapnya ridho Allah, gak usah dunia. Ngapain? Masa solawat Nabi yang diminta mobil? Begitu cinta kau sama Nabi, biar dikasih mobil baru mau solawat. Tidak, banyak ulama mengkritik, jangan. Makanya kan ada yang begitu ustadz mentrendingkan itu, sekarang kita jadi ikut-ikutan. Solawatin aja dulu. Saya nggak mau solawat untuk mobil, ngapain? Solawat itu untuk surga, akhirat. Makanya Bapak Ibu jangan banyak ikut-ikutan. Mana pernah sahabat itu solawatnya untuk minta mobil, naik mobil. Solawatin aja dulu. Solawat supaya dapat dunia. Coba. Solawat itu apa? Untuk akhirat. Ya, tapi kan kita butuh dunia. Kalau kamu minta akhirat, dunianya ditempel sama Allah, nggak usah diajarin. Solawat aja untuk menggapai ridho Allah. Itu aja solawat, gapai ridho Allah. Kamu butuh mobil, Allah tahu apa yang dalam hatimu. Kan rumusnya begitu Pak. Kalau kita minta akhirat, dunianya ditempel. Tapi kalau kita minta dunia, dunianya dikasih, akhiratnya hilang. Makanya nih Pak,
Ya itu kan ada ya, ustaz kondang juga kadang yang ngajarin. Maksud saya kita itu harus lebih mendalam. Amalan agama itu jangan dijadikan umpan untuk dunia yang murah. Sebagus-bagusnya mobil 1-2 miliar, masa sholawat untuk 2 miliar? Sholawat itu jauh lebih berharga dari harta-harta itu. Gak bisa diukur dengan begitu. Ya, makanya hati-hati. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang paling dibenci Allah adalah ya man amila amalal akhirah, dia melakukan amalan akhirah ya, tetapi tujuannya adalah gordon ya min agrodi dunia. Dia lakukan amalan akhirat, tujuannya supaya dibukakan perbendaharaan duniawi. Amalannya tinggi, yang diminta receh. Jangan. Amal akhirat minta akhirat. Sedekah gak usah tunggu balik lagi, sesat begitu. Sedekahin. Ente punya apa? Rumah, jual. Sumbangin ke pesantren. Nanti Allah ganti 70 kali lipat. Sedekah diajarin biar balik modal. Balik modal itu bukan sedekah, berdagang, investasi itu real. Tapi kalau sedekah gak usah ngarap balik, sedekah itu ngarapnya akhirat aja. Makanya saya gak pernah ngajarin kan Pak, Bapak mau kaya tak? Ayo sedekah ke pesantren saya. Pernah gak saya bilang gitu? Gak pernah. Gak pernah. Saya tidak pernah mau, dan saya tidak setuju dengan orang yang merangsang umat untuk beramal akhirat tujuannya dunia. Kalau menurut saya itu membuat salah orientasi. Dan Bapak Ibu tahu nggak, yang orang yang sudah tersesat orientasi gara-gara ajaran ini sudah banyak yang akhirnya komplain kan. Ada kisah di Bandung, disuruh sama ustadz, dia butuh duit, punyanya apa? Tabungan, nggak punya tabungan. Punyanya apa? Cuma punya motor katanya. Itu pun dipakai suaminya ngojek. Terus kata ustadz ini bilang, jual motornya, sedekahin. Berapa sedekahin? Semuanya. Nggak yakin ente sama Allah. Nggak yakin sama Allah. Umat digituin sama ustadz, iyalah dia gagap-gagap, iya. Sementara suaminya ngojek. Akhirnya apa yang terjadi? Kata ustadznya, yakin nanti Allah ganti 10 kali lipat. Kalau harga motor ente 7 juta, 70 juta Allah kasih dari 3 bulan. Gak percaya, kurang yakin ente. Akhirnya terjadi, dijual motornya. Ini kan tidak logik dan realistik ngajarin begini. Habis dijual, patah kaki lah suaminya, tak bisa cari duit. Tunggulah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak balik-balik duitnya. Tanpa sadar orang tadi telah mengajarkan dia sedekah supaya balik dunia, ya kan? Nggak balik-balik, ngamuk istrinya, mamuk ke rumah ustadz itu minta dibalikin uangnya. Di Bandung kejadian. Akhirnya apa? Daripada ngamuk-ngamuk dikembalikan. Dan sekarang dia udah nggak pernah ngomong itu lagi, karena itu udah terbongkar semua. Jangan. Dari dulu nggak pernah sepakat yang begitu, nggak pernah sepakat. Sedekah itu real, ya kasih istrimu dulu. Kalau misalnya nggak ada duit, punya motor dijual 7 juta, jangan sedekahin semua. Istri kasih dulu belanjanya, anak uang sekolahnya, baru sedekahkan. Itu yang betul. Jangan semua sedekahin. Nanti orang makan apa? Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang tentang sedekah, jangan pelit, tapi jangan juga israf, jangan juga berlebihan, nggak boleh. Apa kata Allah? Wala tabsutha kullal basti, ya, fataqauda malumam mahsura. Jangan kamu sedekah mengeluarkan semua yang kau punya sampai habis. Jangan. Kenapa? Nanti kau akan dapati keturunanmu mencaci kamu dan kamu menyesal. Dan itu pernah terjadi di situ di Bandung, pernah terjadi karena ajaran yang salah. Gak boleh. Misalnya bapak punya uang,
beras di rumah habis. Terus ada orang, saya bilangin, sedekain, Bapak uangnya berapa? Saya baru jual HP 2 juta, sedekain semua. Itu saya bodoh nyesatin orang. Kalau saya bilang gak yakin sama Allah, pasti kan orangnya takut. Iya ya, masa saya gak yakin? Ustadz yang bilang. Habis itu dia sedekah, balik rumah, istri tak terima, cerai. Siapa mau tanggung jawab? Yang jelas kalau nggak ada duit, jual HP 2 juta, kasih istri dulu 1 juta. Ini buat belanja anak-anak. Itu kan yang wajib, nafkah wajib. Dalam keadaan susah kita mau berbagi, yaudah kita bagi. Ada adik kita lagi susah, bantu 500, boleh. Bantu 100, bantu 200. Itu yang harus kita lakukan. Bukan main hajar sana sini. Dan saya bicara di atas dalil, Pak. Saya bicara di atas dalil. Larangan-larangan untuk gulu dalam sedekah itu memang udah ada di ayat-ayat Quran. Tadi salah satunya di surat An-Nahl ya. Jam gini nggak boleh ya. Untuk kamu bersedekah berlebihan. Ya. Dalil yang kedua di mana? Dalam surat Al-Furqan. Nanti silakan Bapak Ibu catat dan hafalkan ayat ke-67. Al-Furqan ayat 67 Allah bilang apa? Kalau mau sedekah itu harus proporsional. Pelit nggak boleh, berlebihan nggak boleh. Harus apa? Tengah. Kalau orang kita bilang balance. Yang betul dalam Islam itu balance. Jangan pula dibilang Ustaz Reza melarang sedekah. Enggak. Saya melarang sedekah yang nggak jelas juntrungannya. Itu dia. Ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Furqan? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jelas ayatnya. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang kalau anfaqu, infak artinya anfaqu. Apa kata Allah? Dia ketika infak lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, tidak kikir. Tidak berlebih, tidak pelit, kan gitu kan? Enggak boleh berlebihan, kasih semua, enggak boleh genggam. Kenapa? Wa kana baina dzalika qawama. Karena di antara keduanya itu ada keseimbangan. Dalilnya jelas. Coba yang nyuruh-nyuruh sedekah semua, pakai dalil apa dia? Jangan sembarang-sembarang. Dalilnya apa? Sedekah semua. Kita bisa bantah dengan banyak ayat yang melarang seperti itu. Ayat tentang infak aja. Allah bilang kan, yas'alunaka madza